Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Entrasol, Le Mineral. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam kembali menyapa Anda di awal pekan ini, termasuk dari informasi mengenai Presiden Joko Widodo yang hari ini kembali melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju dan melantik 3 menteri, 1 wakil menteri dan juga 3 kepala badan di mendekati akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan dilakukannya reshuffle mendekati akhir masa jabatan pemirsa? Kami akan ajak Anda untuk membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, bukan cuma itu Kenana, tapi malam hari ini kita juga akan membahas mengenai deklarasi yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus Plus yang mengumumkan mencalonkan duet ataupun juga pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk bisa berpartisipasi di Pilkada Jakarta November mendatang. Mengapa sosok Suswono yang dipilih? Lalu, apa langkah berikutnya dari PDI Perjuangan serta Anies Baswedan? Semuanya akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. 2 bulan sebelum mengakhiri masa jabatannya, Presiden Joko Widodo masih melakukan perombakan kabinetnya. Hari ini Presiden melantik 3 menteri baru dan 1 wakil menteri. Pelantikan menteri dan wamen berlangsung di Istana Negara. Mereka yang dilantik adalah Supratman Andi Aktas menjadi Menteri Hukum dan HAM, menggantikan politisi PDI Perjuangan Yasona Lauli. Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tasrif. Untuk menggantikan posisi lama Bahlil, Presiden melantik Rosan Ruslani sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Selain 3 menteri, Presiden juga melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika yang berasal dari politisi Gerindra, Angga Raka Prabowo. Tak hanya pada menteri dan wakil yang baru, Presiden Jokowi turut melantik sejumlah kepala badan. Hasan Nasbi ditunjuk jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selain itu ada Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. RK dan Suswono didukung oleh 12 partai politik parlemen dan non-parlemen. Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM bersama dengan partai lainnya seperti Partai Nasdem, PKS, PKB, P3, Perindo, dan lainnya akhirnya secara resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta. Koalisi besar yang tergabung dalam KIM Plus ini meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sendiri di Pilkada Jakarta. Pernyataan dukungan kepada pasangan RK Suswono disampaikan oleh petinggi partai politik secara langsung. Dan jika dilihat dari peta koalisi parpol pendukung di Jakarta, ada 90 kursi suara yang dikantongi oleh pasangan RK Suswono dan menyisakan PDIP yang mengantongi 15 kursi suara saja.
Kepada Pak Ridwan Kamil, saya ingin mengatakan jujur di forum kita ini, karena bisa jadi ada godaan yang kuat untuk mengambil celah. Kami terus terang di koalisi menginginkan agar Pak Prabowo memimpin kita selama 2 periode. Jadi jangan tergoda. Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jakarta baru, Jakarta maju, atau Jakarta apapun, setelah kita punya ibu kota baru, harus tetap mencerminkan keindonesiaan. Jadi pluralisme, kemajemukan harus dipertahankan. Ini juga pesan Nasdem kepada Pak RK, Kang RK 5 tahun yang lalu ketika kami mendukung beliau maju sebagai Pilgub Jawa Barat, bagaimana mempertahankan keindonesiaan. Itu tidak mudah. Kalau itu saja kita bisa pertahankan, itu sudah modal awal menuju ke tujuan yang lebih besar. Pak Suswono, terima kasih, tokoh nasional yang mau mendampingi kembali ke daerah, ini tidak mudah. Pak Suswono ini kolega saya di Komisi Kajian Ketatanegaraan, meskipun sama-sama sering bolos gitu loh. Tidak mudah mempertahankan keindonesiaan, kemajemukan karena tantangan-tantangan global yang menggoda, juga sering menyudutkan pluralisme dan kebinekaan. Baru kali ini di Jakarta hampir semua partai mendukung pasangan di pilkada dengan warna-warninya yang demikian luar biasa. Yang kedua, PKB sangat berharap kebersamaan kita, kegotong royongan ini tidak berhenti di partai politik, tetapi mengejawantah kepada seluruh warga DKI Jakarta. Karena merekalah sesungguhnya pemilik Jakarta. Kita para partai politik ini harus bersama-sama dengan mereka berkolaborasi mewujudkan Jakarta baru, Jakarta maju. Ya, pemirsa, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Joko Sasmito tiba di kantor Pengadilan Tinggi Surabaya pada Senin siang. Joko Sasmito membenarkan kedatangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Ketiga hakim yang dipanggil untuk pemeriksaan oleh Komisi Yudisial yaitu Erin Tuah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapo. Sebelumnya, ketiga hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial setelah memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Dalam putusannya tersebut, hakim berdalih bahwa kematian korban bukan disebabkan oleh penganiayaan, melainkan karena alkohol. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan pencopotan kadernya Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM hanya 2 bulan jelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menegaskan pergantian jabatan menteri ini memang hak prerogatif Presiden Jokowi, namun seharusnya ada etika yang harus dijunjung jelang pergantian pemerintahan. Zona itu di reshuffle, padahal kabinet kurang 2 bulan gitu, karena alasan
strategis tentang efektivitas pemerintahan politis. Karena Pak Yasona karena meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin. Karena untuk pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham. Yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Yasona ini diberhentikan karena sebagai kader partai beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan, yaitu deklarasi untuk mencalonkan Pak Edi Rahmayadi. Itu pertanyaan yang kedua. Tapi partai menganggap silakan saja, asalkan betul-betul itu dilakukan secara benar dan baik. Yang ketiga, apakah kita di dalam melakukan reshuffle kabinet itu tidak dibatasi atau tidak berpikir adanya etika pemerintahan? Umumnya, kalau kita mau berhenti, umumnya yang terjadi secara etika, ya sebagai pejabat, itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang nantinya akan bisa menjadi dalam tanda kutip beban bagi pemerintahan selanjutnya. Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. RK dan Suswono didukung oleh 12 partai politik parlemen dan non-parlemen. Dan dalam pidatonya, Ridwan Kamil menyatakan siap memajukan DKI Jakarta bersama dengan Suswono. Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang paling utama dan paling mulia adalah kami berdua menghaturkan terima kasih ya atas segala dukungan sampai ke panggung detik ini yang semua mencermati sangat-sangat tidak mudah. Kami manusia punya ikhtiar, tapi wilayah takdir adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami berdua akan beradaptasi terhadap sebuah ikhtiar ini. Yang kedua, kami mohon doa restu dari semuanya, karena tidak ada kesuksesan tanpa kebersamaan, tidak ada kejayaan tanpa kekompakan, dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta baru dan apa itu Jakarta maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan, semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi, semua punya jejak prestasi kebaikan. Jika hal itu baik, kami akan lanjutkan dan pertahankan.
Jika masih kurang, kami akan sempurnakan. Kenapa kami sangat bahagia ada Mas Gibran di sini? Karena dengan undang-undang yang baru, Wakil Presiden Republik Indonesia diberi tugas untuk mengkoordinasikan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dan menurut kami ini sudah takdirnya. Saya dulu sebagai Gubernur Jawa Barat tidak mudah mengorganisasikan yang namanya COVID, pergerakan manusia, pergerakan barang, jasa, hanya gara-gara dibatasi oleh wilayah politik. Nah, mudah-mudahan dengan Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta, kita semua tentunya akan melahirkan sebuah kemajuan yang kita banggakan, disupervisi oleh Wakil Presiden kita. Saya tutup dengan pantun, karena tadi MC sudah menyampaikan pantun. Ke Mangga 2, belajar wilayah Jakarta ya. Ke Mangga 2 beli es selasih, ke Pasar Baru membeli baju. Kami berdua menghaturkan terima kasih. Mari hadirkan Jakarta baru untuk Jakarta yang lebih maju. Naik taksi ke Pasar Ikan, pergi bertiga di akhir pekan. Kontestasi pilkada harus kita menangkan, setelahnya Jakarta kita maju sejahterakan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet di akhir masa jabatan yang hanya tinggal tersisa 2 bulan lamanya. Apa sebenarnya tujuan dari dilakukan perombakan ini, pemirsa? Kami hadirkan perbincangannya untuk Anda. Ya, dan Anda bisa menyaksikannya setelah jeda berikut ini bersama Ken Ana. Pastikan Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dua bulan jelang masa jabatannya berakhir, Presiden Joko Widodo kembali merombak sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ada 3 menteri yang diangkat menggantikan 2 menteri yang tidak lagi menjabat. Posisi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli digantikan politisi Gerindra Supratman Andi Aktas. Menteri SDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia, sementara Kepala BKPM atau Menteri Investasi ditempati Rosan Roslani. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Presiden Jokowi juga melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika yang berasal dari politisi Gerindra, Angga Raka Prabowo. Tidak hanya pada menteri dan wakil yang baru, Presiden Jokowi turut melantik sejumlah kepala badan. Hasan Nasbi ditunjuk menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selain itu ada Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesungguhnya, apa tujuan perombakan kabinet di penghujung masa jabatan ini? Benarkah untuk transisi menuju pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, perombakan di akhir masa jabatan di awal pekan dilakukannya oleh Presiden Joko Widodo, pemirsa, hari ini. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Kodari dan juga Bang Henry Satrio, para pengamat politik kita. Selamat malam.
abang-abang, bapak-bapak semuanya. Selamat malam ya, sehat ya. Tapi sebelum kita berbincang, kami hadirkan dulu informasi untuk Anda pemirsa. Berikut ini masih seputar reshuffle ataupun juga perombakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju di awal pekan ini pemirsa. Inilah daftar dan informasinya untuk Anda. Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya dijabat oleh Yasona Laoly ini digantikan oleh Supratman Andi Aktas. Ada 3 menteri yang hari ini kemudian dilantik dalam perombakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian Menteri ESDM yang sebelumnya ini dijabat oleh Arifin Tasrif, kemudian digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Lalu siapa yang menggantikan posisi Bahlil Lahadalia di Menteri Investasi atau Kepala BKPM? Adalah Rosan Roslani di sana yang hari ini juga dilantik di Istana Negara. 3 menteri posisinya sudah dirubah. Lalu ada pula wakil menteri yang dilantik beserta 3 kepala badan, yaitu Wakil Menkominfo Angga Raka Prabowo, juga ada Kepala Badan Gizi Nasional, ini termasuk baru ya, Dadan Hindayana, dan juga baru lagi nih pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, serta Kepala BPOM ini digantikan oleh Taruna Ikra. Jadi polanya 3-1-3, 3 menteri, 1 wakil menteri, dan juga 3 kepala badan. Bang Kodari, di awal pekan ini Presiden Joko Widodo melakukan perombakan di akhir masa jabatan yang tinggal 2 bulan. Kenapa mesti dilakukan perombakan? Karena perombakan ini judulnya kalau film itu 2 bulan untuk 5 tahun. Oke, 2 bulan untuk 5 tahun. Jadi perombakannya memang 2 bulan. Kalau dilihat dari kacamata masa pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal sampai bulan Oktober, tetapi sebetulnya ini untuk 5 tahun ke depan pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai bagian dari proses transisi. Dan Pak Dasko juga sudah mengatakan hal yang sama ya, bahwa ini untuk transisi. Dan itu bisa kita lihat dari misalnya dari lembaga-lembaga yang baru dibentuk, ada Badan Komunikasi Presiden misalnya. Menurut saya itu aspirasi Pak Prabowo untuk ada satu institusi tersendiri lah yang memberikan penjelasan-penjelasan dan komunikasi. Selama ini kan ada 2 jenis pola. Kalau saya amatin ada jubir zaman Pak SBY misalnya, atau zaman Pak Jokowi tidak ada jubir, diberikan keterangan oleh mungkin staf di Seknek misalnya. Nah kali ini dibuat satu lembaga khusus. Kemudian Badan Gizi Nasional ya itu pasti untuk melaksanakan program besarnya Pak Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Jadi saya lihat ini kegiatan akan dilaksanakan secepatnya setelah Pak Prabowo dilantik, karena itu perlu lembaga. Nah mungkin perlu waktu ya untuk menyiapkan lembaga, apalagi ini kita bicara kegiatan seluruh Indonesia luas sekali, jumlah anak sekolah, nanti jumlah ibu hamil yang diberikan makanan juga sangat banyak sekali, karena itu perlu waktu untuk membangun institusinya. Lalu kemudian kita lihat misalnya untuk Menteri Kumham misalnya itu adalah Pak Supratman Andi Aktas, notabene dari Partai Gerindra. Saya melihatnya bagian dari ya ke depan untuk Kumham ya kemungkinan tetap Pak Supratman ya, dan ini sudah disiapkan dari sekarang. Jadi secara garis besar hemat saya memang ini adalah bagian dari transisi di beberapa titik-titik yang dianggap penting, dan ya mungkin bukan mustahil dalam 1 bulan ke depan akan ada reshuffle lagi, ada nama-nama baru yang masuk. Ini reshuffle ketiga loh ya semenjak Pak Prabowo dan Gibran terpilih ya. Harus dipahami bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan keberlanjutan dari Pak Jokowi. Sehingga prosesnya itu bisa apa istilahnya itu bisa disambungkan gitu ya. Berbeda dengan misalnya zaman Pak Ibu Mega ke Pak SBY itu kan patahan ya, satu patahan betul dari satu rezim ke rezim yang lain, kemudian ya beda orientasi gitu dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga satu patahan sendiri. Jadi tidak bisa dilakukan semacam cangkok ya seperti ini ya. Saya sebutnya cangkok lah ya, cangkok. Jadi ini dicangkokkan, dan cangkok ini saya lihat ya dilakukan dengan cara antara lain dengan reshuffle kabinet. Ada lembaga-lembaga yang sudah disiapkan, ada personal yang sudah disiapkan, termasuk juga soal anggaran. Bagaimana anggaran tahun depan itu diketoknya di zaman Pak Jokowi ini, tetapi sebetulnya mengakomodasi visi misi dari Pak Prabowo. Di Pak Prabowo sendiri juga ada tim sinkronisasi yang sudah ketemu dengan Menteri Keuangan, bahkan kemudian menyusulkan reshuffle sebelum ini kan. Salah satu tim sinkronisasi Pak Thomas Jiwandono, Mas Tommy itu bahkan kemudian diangkat jadi wakil Menteri Keuangan untuk kepentingan sinkronisasi. Jadi ini judulnya adalah reshuffle
2 bulan untuk 5 tahun, alias reshuffle transisi. Oke, gitu. Reshuffle transisi kalau menurut kacamatanya Bang Kodari. Kalau Bang Hensat melihatnya itu sebatas transisi kah? Atau ada additional service dari Presiden Jokowi untuk Pak Prabowo dan juga Gibran di masa pemerintahan yang akan datang? Additional service tadi sudah dijelaskan sama Pak Kodari. Tapi kalau saya menilainya ada satu hal lagi. Apa tuh? Yaitu ya kepentingan Pak Jokowi menjelang usai masa jabatannya. Karena kalau kita lihat kan Kumham misalnya ya, itu pasti ada kaitannya dengan bagaimana desas-desus ya Pak Yasona Lawli ditegur keras oleh Pak Jokowi karena mengesahkan kepengurusan PDI Perjuangan yang isinya para striker itu. Dan kemudian juga tentu saja kepentingan dari pemerintah terhadap beberapa pelaksanaan keputusan tertinggi dari partai ya. Ada yang Munas, ada yang Raker, ada yang Muktamar yang dilaksanakan sebelum pilkada. Nah itu kan pendaftaran pilkada adalah kepentingan Pak Jokowi untuk menentukan siapa yang kira-kira bisa berlaga atau tidak. Jadi kalau menurut saya beyond transisi ya, tapi juga ada bagaimana Pak Jokowi mempersiapkan dirinya pasca tidak lagi menjadi presiden. Tentunya salah satunya adalah mencoba menservis Pak Prabowo sejak awal. Tapi apakah kemudian badan-badan ini masih ada atau orang-orangnya masih tetap sama, ya time will tell. Bisa saja Pak Prabowo kemudian memiliki preferensi baru, preferensi yang lain gitu. Misalnya bisa saja kan Hasan Nasbi nanti digantikan oleh Kodari misalnya kan. Karena jadi masih ada possibility reshuffle lagi ya. Bahkan ada kejutan lebih besar. Digantikan Idris Satrio. Itu dia. Siapa tahu ada badan baru lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya 2 bulan tuh memang yang diekspektasikan apa sih dengan perombakan ini? Apakah betul 2 bulan itu sebenarnya untuk 5 tahun atau memang ada possibility juga nanti ternyata ada reshuffle lagi nih, reshuffle keempat setelah Pak Prabowo dan juga Gibran ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan membahasnya nanti untuk Anda pemirsa, usai jeda. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kita tentu masih akan membahas apa kemudian yang menjadi tujuan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan di akhir masa jabatan. Tapi kami hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda pemirsa, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan pencopotan kadernya Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM hanya 2 bulan jelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Apakah Pak Yasona itu di reshuffle padahal kabinet kurang 2 bulan gitu karena alasan strategis tentang efektivitas pemerintahan, alasan politis. Karena Pak Yasona karena meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin. Karena untuk pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham. Yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Yasona ini diberhentikan karena sebagai kader partai beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan, yaitu deklarasi untuk mencalonkan Pak Edi Rahmayadi. Itu pertanyaan yang kedua. Tapi partai menganggap silakan saja, asalkan betul-betul itu dilakukan secara benar dan baik. Yang ketiga, apakah kita di dalam melakukan reshuffle kabinet itu tidak dibatasi atau tidak berpikir adanya etika pemerintahan. Umumnya kalau kita mau berhenti, umumnya yang terjadi secara etika ya, sebagai pejabat itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang nantinya akan bisa menjadi dalam tanda kutip beban bagi pemerintahan selanjutnya. Oke, Bang Kodari, ini menjadi pertanyaan dari PDI Perjuangan. Kenapa kemudian Yasona Lawli yang diganti? Karena di luar sana juga banyak sekali informasi, rumor yang beredar. Ini core-nya sebenarnya memang yang disasar sepertinya Menkumham. Karena kan pengesahan parpol-parpol di pilkada nanti Menkumham yang akan melakukan. Ya, GR aja tuh kata saya. Gitu, oke. Lah iyalah, buktinya kan yang digantikan ada beberapa pos.
Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada lembaga-lembaga, ada badan-badan yang juga dibentuk. Dan yang sudah pasti itu adalah soal transisi. Ya, bagaimana kemudian Pak Prabowo ditempatkan orang-orangnya untuk learning by doing dalam proses ini. Nah, mengenai mengenai pertanyaan tadi, menurut saya kayaknya kali ini dengan segala hormat Pak Jarod Saiful itu bablas ya mempertanyakan pergantian menteri, karena itu kan jelas-jelas merupakan hak prerogatif presiden. Jadi jelas-jelas merupakan prerogatif presiden. Jadi apapun keputusannya sebetulnya ya sudah diterima, jangan dikait-kaitkan dengan soal susunan kepengurusan atau kemudian hadir pada acara pilkada dan seterusnya. Nah, yang ketiga kalau dari saya, kalau misalnya Pak Jarod mengatakan bahwa kalau di akhir masa jabatan jangan melakukan pergantian, kayaknya beliau ini kader lama atau kader baru di PDI Perjuangan. Ibu Mega tahun 2004 itu waktu masih presiden dan menjelang turun dari jabatannya itu mengganti ini loh, menunjuk Panglima TNI ya, yang kemudian tidak jadi. Pak siapa namanya? Ria Mizat Triakudu, yang begitu Pak SBY jadi presiden tidak dilanjutkan prosesnya. Jadi Pak Jarod ini pertanyaannya kader lama atau kader baru. Dan yang terakhir nih, ini saya yang mau tegas-tegasan aja. Justru seharusnya PDI Perjuangan itu nggak ada lagi menterinya di situ, nggak usah nunggu di reshuffle, tarik aja. Karena PDI Perjuangan kan bersikuku bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini sekarang adalah kegelapan demokrasi, gitu loh. Kalau kegelapan dan ya PDI Perjuangan merupakan yang putihnya begitu ya jangan gabung dengan yang gelap-gelap. Harusnya PDI yang menarik duluan aja sebelum ada perombakan gitu. Betul. Menurut saya malah PDI Perjuangan yang menyandera Pak Jokowi dengan cara tetap naruh menteri-menterinya, tapi kemudian nyerang-nyerang Pak Jokowi terus gitu. Jadi pertanyaan soal etika itu juga tidak perlu dijawab dong justru berarti. Ini malah bumerangnya lebih gede lagi kepada Pak Jarod Saiful Hidayat. Jadi menurut saya statement Pak Jarod itu sebetulnya memukul Pak Jarod sendiri dan PDI Perjuangan dengan sangat-sangat telak. Ngapain PDI Perjuangan masih ada di sana? Tarik aja menterinya kalau memang bersikeras bahwa pemerintahan sekarang ini adalah kegelapan demokrasi. Gitu ya, Bang Kodari, iya dong. Bang Hensat melihatnya juga seperti itu nggak? Karena 2 bulan nih apa sebenarnya yang kita ekspektasikan dari 2 bulan? Bahkan Kepala Badan Nasional Gizi Nasional yang baru diangkat nih, kantornya juga belum ada loh Bang Hensat. Ya kalau masalah kantor kan di IKN masih luas, jadi bisa ke IKN. Masih nunggu bangun kan tapi. Itu kan masih, jadi maksud saya masih ada waktu lah. Tapi kalau untuk PDI mundur apa enggak itu juga sebetulnya jawabannya terserah Pak Jokowi juga. Kalau Pak Jokowi nggak mau nge-reshuffle juga nggak usah dipaksa-paksa Bang Kodari. Jadi terserah Pak Jokowi aja. Jadi kalau Pak Jokowi mau mundur. Tapi yang menarik juga, yang mungkin luput dari Pak perhatian. Jokowi kalau mereshuffle jangan disoal juga ya. Enggak, makanya kan prerogatif gitu ya. Ya itu justru yang menarik adalah mungkin yang luput dari pandangan ya. Adalah desas-desus sebelumnya kan ada Siti Nurbaya Abu Bakar tuh, yang juga akan diganti katanya kader Nasdem. Tapi nampaknya setelah Pak Surya Paloh berbaik-baik kepada Pak Jokowi ditahan. Tidak jadi reshuffle ya. Jadi jadi makanya saya katakan bukan hanya tentang transisi, tapi juga tentang kepentingan Pak Jokowi, dan itu wajar saja. Masa reshuffle semuanya demi Pak Prabowo dan Gibran kan? Tapi ada juga lah kepentingan-kepentingan dia di akhir masa jabatan ini, karena menurut saya justru krusialnya itu adalah di injury time. Gol-gol cantik itu terjadinya di injury time, makanya dijaga betul oleh Pak Jokowi, jangan sampai kemudian pertahanannya kebobolan kan, makanya ada gini. pergantian pemain memang di ujung-ujung. Tapi berarti menumbangkan indikasi rumor-rumor di luar sana kalau ada Pak Yasona Lawli ini mungkin bisa menjadi atau menghambat nih nanti di pilkada juga. Mungkin menurut Pak Jokowi begitu. Walaupun menurut PDI Perjuangan juga sebenarnya nggak gitu, karena kalau saya memandangnya Pak Yasona Lawli juga banyak berjasanya kepada Pak Jokowi. Beberapa agenda-agenda politik Pak Jokowi dijalankan oleh Pak Yasona. Makanya kan dipertanyakan sama PDI Perjuangan. Ya makanya, tapi menurut saya sih ya biarin aja gitu. Karena kan selama ini PDI Perjuangan kadernya sudah men-serve Pak Jokowi. Kalau kemudian layanannya sudah dianggap cukup oleh Pak Jokowi, tapi tetap dipertahankan kan, kalau sepak bola kan juga begitu, nggak harus melulu semuanya diganti kan, tapi beberapa pemain yang bisa dipertahankan di dalam lapangan ya akan dipertahankan sampai peluit panjang itu berbunyi. Lagian kan ini kalau ibaratnya sepak bola lagi ini kan injury time plus perpanjangan waktu aja sedikit gitu ya, hampir selesai pertandingannya. Dan kalau kemudian Pak Jokowi mau mengganti dan menambah, yaitu terserah Pak Jokowi sekarang. Tapi kalau kemudian
nanti diteruskan oleh Pak Prabowo, boleh. Dihentikan oleh Pak Prabowo, boleh juga. Diganti oleh Pak Prabowo juga, boleh juga gitu ya. Jadi ya menurut saya judul dari reshuffle ini, kalau Bang Kodari mengambil istilah transisi, kalau saya mengambil istilah terserah. Gini, yang disampaikan oleh Bang Hensat itu bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi kalau misalnya PDI Perjuangan bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo. Tetapi kan sampai hari ini kita tidak melihat tanda-tanda itu. Kabarnya nih saya dengar udah 1,5 tahun atau 2 tahun Pak Prabowo itu minta waktu ketemu dengan Bu Mega, tidak diberikan waktu misalnya. Dengan Pak Jokowi yang notabene adalah tandemannya Pak Prabowo pada hari ini nggak mau ketemu juga. Jadi bagaimana mau dilanjutkan? Saya kira jawabannya adalah kalau memang mau bergabung pasti dilanjutkan. Karena nggak mau gabung, ngapain tunggu lama-lama? Minggir aja, lebih baik diganti dengan yang memang akan meneruskan. Gitu. Mungkin itu jawabannya untuk PDI Perjuangan. Tapi begini loh, Bang Kodari, ini kan ada juga 3 kepala badan yang dilantik ya. Yang baru tuh kan Kepala Badan Gizi Nasional dan juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Nah, sedangkan kalau kita lihat soal komunikasi ini kayaknya sudah ada KSP, sudah ada juru bicara kepresidenan. Tadi Bang Kodari juga menyampaikan sendiri. Kenapa mesti ada lagi? Ya mungkin dirasakan komunikasi itu harus bisa lebih optimal lagi. Dan karena itu dibentuk badan khusus. Kalau dia hanya jubir, dia kan berdiri sendiri. Misalnya kayak zaman Pak SBY ada jubirnya 2 waktu itu ya. Andi Malarangeng, kemudian siapa? Yang di UI itu. Ya apa yang hubungan luar negeri itulah. Pak Fats Jalal, bukan, ada yang bukan Menlu. Ini yang pertama. Baru yang kedua, baru yang Aldrian Fasa. Itu intinya individu sendirian gitu. Nah, kemudian kalau Pak Jokowi itu mayoritas oleh Seknek gitu. Sebuah fungsi yang bergabung dalam institusi yang lain yang notabene sebetulnya pelayanan kepada kegiatan-kegiatan rumah tangga negara gitu. Nah, mungkin Pak Prabowo merasa perlu ada satu institusi yang khusus mengurus tentang komunikasi. Menurut saya ini terobosan yang bagus. Karena apa? Kepemimpinan itu salah satu fungsi terpenting adalah memberikan perspektif dan memberikan informasi. Karena itulah kemudian perspektif dan informasi itu harus dibangun secara lebih sistematis. Dan saya melihat Hasan Nasbi adalah orang yang tepat ya. Pernah jadi wartawan, praktisi komunikasi. Selama ini kita lihat juga cara menyampaikan komunikasinya bagus ya, jelas, teratur ya, komunikatif. Jadi ya saya melihat bahwa Pak Prabowo ini ingin itu lebih optimal lagi. Nah Pak Prabowo kan selama ini juga sebetulnya punya jubir kan? Siapa namanya? Siapa? Daniel Simanjuntak. Daniel Anzar Simanjuntak. Ya, Kenapa sih kok nggak lupa? Lupa. Enggak. Itu jahat nih lu. Takut salah ngomong. Ada sisi politik kan. Salah ngomong. Daniel Anzar. Mungkin selama ini sudah ada satu individu. Mungkin karena ini dari menteri jadi presiden, maka kemudian perlu satu lembaga gitu. Nah, barangkali Pak Prabowo akan lebih senang lagi kalau misalnya nanti di kantor komunikasi itu akan ada Bang Henry Satrio. Lebih mantap lagi itu gitu. Kan kalau dari tonnya Bang Kodari ini keinginan Pak Prabowo. Kalau Bang Hensat melihatnya ini memang untuk mengakomodir keinginannya Pak Prabowo atau lagi-lagi extra additional service dari Presiden Jokowi? Kalau menurut saya sih karena zamannya Pak Jokowi ya masih Pak Jokowi. Mungkin dia ngobrol ya. Tapi kalau kemudian kan enak juga ya Pak Prabowo, tolong saya titip anak saya ya, ini saya kasih beberapa fasilitas supaya nanti Pak Prabowo lebih mudah dalam menjalankan pemerintahan. Kan bisa juga begitu. Tapi intinya adalah yang kita harus senang ya atau bersyukur adalah ternyata memang Pak Jokowi memikirkan banyak hal untuk Pak Prabowo. Nanti kita tunggulah Pak Prabowo ini memikirkan juga banyak hal untuk Pak Jokowi atau kebingungan atau senang gitu kan kadang-kadang kan. Atau Pak Prabowo memikirkan banyak untuk Pak Jokowi. Nah bisa juga begitu gitu kan. Kadang-kadang orang kalau dikasih tiba-tiba kan juga bingung juga. Ini apaan sih nih orang pada ngasih begini. Saya nggak butuh ini, saya nggak butuh ini gitu ya. Mungkin juga kan saat ini Bang Daniel juga lagi bertanya sama Pak Prabowo. Kalau gini, kalau Badan Gizi Nasional pasti jelas itu agendanya Pak Prabowo. Kemudian Menteri Kumham jelas Pak Prabowo karena itu dari Gerindra. Wamen Anggaraka Prabowo. Udah belak-belakan loh Bang Kodari ya. Anggaraka Prabowo itu pasti Pak Prabowo. Satu Gerindra, dua
namanya sama-sama Prabowo. Oke. Ya itu kan terserah. Itu kan terserah Pak Bang Kodari ya. Kalau menurut saya sih stick aja ini zamannya Pak Jokowi. Maka ya, terserah Pak Jokowi. Tapi nanti kalau sudah pemerintahan Pak Prabowo kan hak prerogatifnya Pak Prabowo. Tapi itu juga menarik tadi apa yang di pura-pura lupanya Pak Kodari tadi. Daniel Anzar Simanjuntak di mana sekarang itu? Tunggu tanggal mainnya. Nah itulah kira-kira kan. Nanti bisa dibahas di lain waktu ya. Makanya menurut saya ini kan saya tadi ngasih judul terserah Pak Jokowi. Kemudian Bang Kodari bilang ini masa transisi. Nah, silakan juga kan mau kasih judul apa boleh juga saat ini gitu ya. Apakah terinspirasi Kodari juga boleh juga. Begitu-begitulah. Kalau TV One kan Anda yang memutuskan, pemirsa yang memutuskan. Saya nggak mau kasih judul karena saya cuma mau kasih diskusi malam hari ini untuk biar masyarakat sendirilah yang pada akhirnya menilai apakah memang ini terserah Pak Jokowi atau memang betul untuk menyiapkan transisi. Tapi terima kasih ya informasinya, penjelasannya, suara hatinya juga dari Bang Kodari dan juga Bang Hensat malam hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi nanti masih di sini kan, karena masih ada lagi topik lain yang akan dibahas bersama dengan Putri Viola. Prerogatif kan aneh. Oke. Boleh. Silakan Putri Viola. Ya, Ken Ana, mengenai reshuffle yang tadi dibahas oleh Ken Ana, Bang Kodari dan juga Mas Hensat bukan satu-satunya momen penting yang terjadi pada hari ini. Hari ini juga ada hal menarik yang bisa kita kulik, yaitu deklarasi yang diumumkan oleh 12 partai yang ada di Kim Plus yang mendorong pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk bisa maju mencalonkan sebagai cagup dan juga cawagup Jakarta. Bagaimana kemudian sikap berikutnya dari PDI Perjuangan dan Anies Baswedan? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Koalisi Indonesia Maju Plus yang beranggotakan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, Perindo, P3 resmi mengusung Ridwan Kamil, kader Partai Golkar, dan Suswono, kader PKS untuk maju di Pilkada Jakarta November mendatang. Deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju di Pilkada Jakarta juga memupuskan keraguan terbentuknya koalisi Indonesia Maju Plus. Sebelum mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, RK juga digadang-gadang akan kembali mencalonkan diri di Pilkada Jawa Barat. Tak hanya itu, PKS bahkan sempat mendeklarasikan Anies Baswedan bersama Sohibul Iman untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Namun, begitu dinamisnya pergerakan politik kemudian mengubah semuanya setelah koalisi Indonesia Maju Plus yang beranggotakan 12 partai politik parlemen dan non-parlemen resmi mencalonkan Ridwan Kamil. Pencalonan ini juga membuat PDIP ditinggal sendirian karena tak bisa mengusung calonnya. Maklum saja, PDIP di DKI Jakarta hanya memiliki 15 kursi dari 22 kursi yang menjadi syarat untuk mengusung calon di Pilkada. Lantas, bagaimana nasib Anies Baswedan dengan diusungnya Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta? Dan seperti apa strategi PDIP ke depan? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelum jeda, deklarasi yang kita saksikan pada hari ini menjadi momen menarik lainnya yang terjadi di hari Senin ini. Deklarasi ini menegaskan bahwa ada 12 partai yang berada dalam satu kapal Kim Plus yang kita sudah tahu siapa pasangan yang diusung dalam Pilkada Jakarta. Pasangan rawon, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, kita nanti, bersama saya sudah ketawa mendengar ini. Nah, nanti kita juga akan tanyakan kepada para narasumber yang sudah hadir bersama saya, kemudian juga yang bergabung di luar tentunya melalui daring. Ada beberapa hal yang menarik. Kenapa kemudian Suswono ini diajukan oleh Partai PKS? Bukannya Sohibul Iman seperti awalnya rencana ketika akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kemudian apa sikap berikutnya yang diambil oleh PDI Perjuangan yang ditinggalkan oleh partai-partai lainnya? Dan juga bagaimana kemudian nasib dari Anies Baswedan yang kita tahu hingga saat ini memang nama Anies Baswedan hanya berhenti sampai lembaran survei. Karena banyak sekali masyarakat ataupun juga warga Jakarta yang kabarnya ketika ditanya siapa kemudian calon gubernur favoritnya, pilihannya untuk berikutnya, nama Anies Baswedan selalu memuncaki setiap hasil lembaga survei yang ada. Tapi ya itu tadi, konstelasi politik akhirnya harus menghentikan harapan dari Anies Baswedan. Benarkah di sisa
masa waktu menjelang pendaftaran ini sudah tertutup kesempatan bagi PDI Perjuangan dan juga Anies Baswedan. Kita akan langsung saja memperkenalkan para narasumber yang sudah hadir di samping saya. Pengamat politiknya masih sama seperti tadi juga bersama dengan Ken Ane, yaitu Bang Kodari dan juga Mas Hendri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Kodari, Mas Hensat. Ya, kemudian juga sudah hadir di samping saya nanti juga untuk menjelaskan apa yang dirasakan Pak Anies Baswedan saat ini. Juru bicara dari Pak Anies Baswedan yaitu Mas Angga Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Angga. Nah, kita juga akan dengarkan bagaimana suara dari PKS sudah hadir secara daring yang juga merupakan juru bicara dari PKS, Mas Muhammad Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Khalid. Assalamualaikum, selamat malam. Baik, kita juga sudah mengundang perwakilan dari PDI Perjuangan, ada jubir PDIP, semoga nanti bisa segera bergabung dengan kita, Mas Seno. Tapi kita mau tanya terlebih dahulu kepada Mas Khalid. Mas Khalid, ini sempat juga menjadi pertanyaan, kenapa kemudian Pak Suswono yang dipasangkan dengan Pak Ridwan Kamil, sosok yang memang senior begitu, padahal ada pilihan-pilihan lainnya juga mungkin yang terbilang lebih muda, yang mungkin bisa lebih aktif menemani pergerakan dari Pak Ridwan Kamil. Silakan, Mas Khalid. Memang dalam penentuan ini kan perlu ada kecocokan ya. Kalau kita melihat apa yang dibutuhkan dari pasangan yang akan kita usung. Jadi kalau Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini, Pak Suswono yang memang sudah paling cocok untuk kita pasangkan. Cocoknya di mana, Pak Mas Suswono Khalid? ini, ya Pak Suswono ini memiliki rekam jejak sebagai seorang yang pernah memimpin kementerian di era Presiden SBY. Beliau pernah 5 tahun menjabat sebagai menteri dan paham betul bagaimana kepemimpinan pemerintahan pusat. Jadi kita dengan Pak Ridwan Kamil tadi juga sepakat bahwa DKJ, daerah khusus Jakarta ini ke depan kita ingin selaras, seiring, sejalan, bagaimana pembangunan di Jakarta itu adalah resonansi dari pembangunan dari pemerintah pusat. Jadi sosok Pak Suswono adalah sosok yang tepat melengkapi Kang Emil sebagai pemimpin daerah, pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur di wilayah yang terbesar di Jawa Barat, dan dilengkapi dengan sosok Pak Suswono yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan pernah memimpin kementerian selama 5 tahun di pemerintahan pusat. Jadi perspektif lokalitas kepemimpinan daerah bersatu padu dengan perspektif kepemimpinan di pusat. Saya kira ini adalah perpaduan yang tepat dan PKS memilih Pak Suswono sebagai calon wakilnya Kang Emil sebagai sekretariat resonansi atau seirama dengan pembangunan pemerintah pusat. Baik, itu kalau alasan dari PKS, Bang Kodari. Tapi Bang Kodari bagaimana melihatnya nama Suswono diajukan oleh PKS dan disetujui oleh partai-partai lainnya di ada Koalisi Indonesia Maju. Apakah memang dipilih sosok senior yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali di pilkada berikutnya atau bahkan juga nanti berminat untuk bisa pemilu? Mungkin saja, mungkin saja. Memang salah satu asosiasinya kan ke sana bahwa diharapkan ke depan Pak Suswono itu bukan menjadi pesaingnya seorang Ridwan Kamil. Dan tadi Ridwan Kamil juga sudah menegaskan bahwa selama ini hubungan dia dengan wakil itu selalu baik. Jadi saya melihat ada kemungkinan PKS berharap bahwa ya dengan Pak Suswono ini bisa berlangsung sampai katakanlah 2 kali atau 2 periode. Dan PKS ini kan sebetulnya memang agak trauma soal wakil. Karena pasangan awalnya kan waktu mengajukan Anies Baswedan itu ingin wakil. Siapa namanya waktu itu? Jubirnya dari PKS. Sohibul Iman. Mardani Alisera. Ya, tapi kan kemudian nggak jadi. Awalnya, lalu ketika Anies maju dan siapa naik ya, Sandi mundur sebagai wakil gubernur karena maju calon wakil presiden. Akhirnya posisi itu diharapkan PKS masuk, tapi ternyata kan Gerindra. Jadi saya kira PKS juga ya posisi wakil ini penting lah, di luar bahwa memang mereka sudah memenangkan kursi paling banyak di Jakarta. Tetapi argumentasi bahwa Pak Suswono itu juga punya pengalaman di pemerintahan rasanya justified juga. Kalau pasangan Anies dan Sohibul Iman, Mas Anies sudah pernah kepala daerah, sudah pernah menteri juga, jadi tidak perlu figur yang sudah pernah punya pengalaman di tingkat pusat. Jadi ya Sohibul Iman bisa diajukan di sana gitu.
Tetapi ya akhirnya kalau mau dalam tanda kutip bahasa kita sehari-hari, memang Pak Sus ini hokinya gede. Karena setahu saya kan sering ngobrol juga dengan Pak Suswono ini. Hari-hari ini beliau sebetulnya aktivitasnya tanam bawang aja tuh di Brebes. Iya, dan setelah setelah jadi menteri kan pernah juga diwacanakan sebagai calon bupati pada waktu di Brebes. Dan saya kira tidak membayangkan juga Pak Suswono bahwa pada hari ini akan menjadi calon wakil gubernur dan betul-betul berada di pusaran politik Indonesia dengan menjadi calon wakil gubernur untuk Ridwan Kamil. Ya kalau bahasa sehari-hari sih ini takdirnya Pak Suswono lah. Hokinya Pak Suswono. Tapi kemudian ada catatan tersendiri dari Mas Hensat mengenai hal ini. Ya kalau PKS memang dia punya penilaian tersendiri kan. Kayak misalnya liko-likonya gimana, terus kemudian hafalan ayatnya bagaimana, nambah atau tidak. Jadi mereka punya indikator-indikator tersendiri gitu terhadap siapa calon yang bisa maju. Jadi kalau kemudian Ridwan Kamil dan Suswono hari ini bisa deklarasi, itu beruntung sekali karena banyak juga calon-calon kepala daerah yang bagus-bagus misalnya di daerah tuh sampai hari ini justru masih mencari pasangan. Gus Itap di Wonosobo misalnya, atau ada Untoro, Bantul, Heri Wonosobo sih, apa hubungan Mas Hensat Wonosobo? Enggak, karena kemudian saya mencari contoh. Kira-kira nama-nama yang belum dapat pasangan. Airin juga belum dapat pasangan. Terus kemudian Edi Rahmayadi juga belum dapat pasangan. Gak mudah ya ternyata. Ternyata nggak mudah dapat pasangan. Jadi kalau kemudian ini bisa deklarasi, ini bagus. Walaupun saya rasa perlu juga ada variabel deg-degan di sini karena kan pendaftaran itu 27 sampai 29. Iya, betul. Ya. Masih ada misteri Kaisang. Gitu ya, apakah Kaisang benar-benar sesuai bisikannya Bang Kodari tetap di Jawa Tengah atau kemudian Pak Jokowi berkeinginan memindahkan dia ke Jakarta gitu ya. Masih ada kemungkinan menggoyang seperti itu pada deklarasi kan cuma deklarasi. Ini kan semacam jadian aja. Masalah di penghulu kan beda lagi, gitu. Jadian gitu ya, wah kemana-mana, ada yang anniversary-an, gitu ya. Tapi begitu masuk penghulu bisa jadi beda, gitu ya. Jadi menurut saya lega memang saat ini pasangan-pasangan ini bisa deklarasi. Cuma menurut saya tetap ada variabel Jokowi yang ditunggu karena sebelum ini kan kita juga bicara betapa kuatnya Pak Jokowi ingin men-serve Pak Prabowo ya. Mungkin kalau menurut Pak Jokowi ini nggak pas juga, mestinya Adinda Gibran juga harusnya masuk Jakarta, ini bisa jadi goyang juga walaupun. Tapi Mas Hensat bukannya kemudian dimajukan, dideklarasikan ini sudah dapat ACC, sudah dapat kemudian persetujuan dari Pak Jokowi? Sudah dapat persetujuan. Saya yakin tapi kan belum tanda tangan begitu ya. Saya kasih kuncinya. Tadi di situ lihat nggak baju biru siapa? Ada Mas Gibran di situ tadi. Jadi udah oke itu. Menurut saya udah beres, berarti sudah aman. 12 partai sudah. Berarti Kaisang di Jawa Tengah dong. Kaisang Jawa Tengah. Seperti bisikan Kodari. Nanti kita lanjutkan lagi Bang Kodari, Mas Hensat sampai di poin itu karena sepertinya juga sudah hadir secara daring narasumber berikutnya yang waktunya begitu terbatas, yaitu Mas Seno, mewakili PDI Perjuangan. Mas Aryo Seno Bagaskoro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Seno. Mas Seno bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya masih ada kendala komunikasi kami dengan Mas Seno karena kami dapatkan informasi juga Mas Seno waktunya begitu terbatas. Nah, Mas Seno sudah bisa mendengar suara kami? Baik, nanti kami akan coba perbaiki komunikasi kembali dengan Mas Seno. Kita akan ketahui bagaimana tanggapan ataupun juga langkah berikutnya direncanakan oleh PDI Perjuangan setelah ditinggal oleh partai-partai lainnya. Dan tadi apakah mungkin tadi yang disebutkan oleh Mas Hensat, mungkin kita bisa deg-degan, jangan-jangan Mas Kaisang akan diajukan ke Jakarta sehingga kemudian wakil dari PKS ini bisa tergeser. Nanti kita akan bahas kemungkinannya setelah jeda berikut ini, kami bisa kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan, sudah terhubung kita dengan narasumber berikutnya Mas Aryo Seno Bagaskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Seno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Putri. Baik, kalau beberapa waktu lalu saya dengar Mas Seno ini masih ada optimisme. Kemudian juga semalam saya bincang dengan Bang Ciko juga masih ada rasa keyakinan percaya diri karena memang masih ada waktu sebelum pendaftaran nanti tentunya 27 sampai 29 Agustus. Tapi dengan adanya deklarasi pada hari ini, ketutup sudah dong PDIP, ditinggal oleh partai-partai lainnya, tidak ada satupun partai yang bisa diajak koalisi untuk bisa mengajukan calon di Pilkada Jakarta, Mas Seno. Ya, kita senyum-senyum aja Mbak, artinya melihat semua partai politik berderet-deret bersama-sama mendukung satu pasangan calon. Buat kami
itu adalah hak dari setiap partai politik yang punya otonomi dan independensinya. Selama memang betul independensi itu berasal dari dalam partai politik masing-masing, buat kami menghormati keputusan semua partai politik yang lain. Karena kami percaya bahwa kadang-kadang memang PDI Perjuangan ini berada di fase sejarah yang harus anti mainstream. Jadi kalau kata Bung Karno, boleh itu kemudian semua berbondong-bondong, tapi harus terbang tinggi sendiri seperti Raja Wali. Jadi kadang-kadang memang kami anti mainstream dan harus seperti itu. Nah, dalam konteks ini kami percaya bahwa kenapa kami sampai hari ini belum mengambil keputusan dan kami di fait accompli terus, seakan-akan kalau tidak bergabung maka tidak bisa mengusung calon, karena memang persyaratannya begitu dan semua kekuatan besar itu menyatu menjadi satu. Tetapi kami melihat bahwa itu sebenarnya harapan rakyatlah yang kami godok. Kenapa? Karena dari berbagai survei yang muncul, dari diskursus publik yang muncul, harusnya Pilkada Jakarta ini sangat kompetitif. Tidak hanya memunculkan satu pasangan calon. Kalau kita melihat berbagai survei yang ada, selalu ada setidaknya 3 nama yang berkompetisi secara elektoral, secara kuantitatif di dalam berbagai lembaga survei. Ada Pak Anies di situ, ada Pak Ahok di sana, lalu ada Pak Ridwan Kamil. Sehingga skenario bicara tentang situasi kekuatan politik super yang tidak memungkinkan pasangan calon lain muncul itu sebenarnya berlawanan dengan kehendak rakyat yang ada di Jakarta. Saya tidak mengatakan bahwa kami anti kotak kosong atau anti calon independen. Karena apa? Di berbagai kesempatan di kota-kota lain mungkin terjadi kotak kosong atau calon independen. Kenapa? Karena nama kompetitor yang muncul sangat tinggi di survei. 70%, 60%, ada yang sangat tinggi sehingga calon lain tidak berani muncul. Tapi di Jakarta kan berbeda. Dinamikanya sangat tinggi, kompetisinya di dalam survei ini sangat terbaca jelas, diskursus publiknya jelas. Tapi realitas politiknya hari ini, per malam ini, tidak ada calon lain yang bisa muncul selain pasangan yang sudah dideklarasikan imples, kecuali calon independen yang juga menyimpan segudang masalah akhir-akhir ini di kalangan netizen, di warga Jakarta terkait pencatutan KTP, NIK dan seterusnya. Maka dari itu kami hari ini masih terus menajamkan berbagai opsi. Kami berharap tentu saja akan ada terobosan sehingga kami dapat melakukan kerjasama politik. Kami sudah mensimulasikan dan menyiapkan nama-nama. Mas Anies Baswedan termasuk di dalam skenario itu, Pak Ahok kita coba simulasikan, nama wakil-wakil dari kader PDI Perjuangan kita siapkan, termasuk Mas Hendi, termasuk ada nama Pak Aswar Anas dan seterusnya yang sedang kita simulasikan. Tetapi kalau kebesaran hati untuk mengusung calon yang berbeda dari koalisi Kim Plus itu tidak terjadi di partai politik lain, maka bisa apa kami ini sebagai partai politik? Nggak bisa apa-apa. Jadi kami menyiapkan opsi, termasuk kami menimbang-nimbang variabel opsi. Apakah bisa enggak ya kami membersamai rakyat di Jakarta dan memutuskan untuk tidak mengusung calon sama sekali di dalam pilkada kali ini. Agar kemudian karena tidak ada konsekuensinya bagi partai politik, aturannya memungkinkan. Itu semua lagi kita pertimbangkan dengan mencermati dinamika terbaru. Begitu Mbak Putri. Baik, Mas Angga juga ingin kita dengar suaranya. Karena Pak Anies kemudian terhenti, tidak ada partai yang bisa mengusungnya dalam pilkada mendatang. Iya, Pak Anies sendiri sampai hari ini masih optimis ya. Karena tadi seperti yang disampaikan Mas Seno juga dan berbagai macam survei bilang bahwa Pak Anies itu salah satu yang diinginkan sama masyarakat Jakarta gitu. Kalau kita bicara bahwa survei adalah gambaran dari aspirasi masyarakat gitu. Betul. Ya. Bahwa Pak Anies, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil itu adalah 3 besar orang yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Dan masyarakat Jakarta kan tentunya butuh pilihan-pilihan terbaik gitu, bukan pilihan-pilihan sisa gitu ya. Sehingga Pak Anies sendiri masih optimis bahwa tanggal 29 kan batas akhirnya gitu, bukan sekarang gitu. Tanggal 29 batas akhirnya, kita lihat situasinya seperti apa. Karena kalau mau flashback sedikit, 2017 pun, 2016 waktu itu, Pak Anies itu baru ditetapkan jadi calon gubernur, itu kalau nggak salah jam 4 subuh. Di mana besoknya adalah hari terakhir pendaftaran. Sehingga bisa jadi menjelang 29 juga terjadian gitu. Dulu Pilpres juga kita tahu udah ada yang siap pakai baju, ternyata wakilnya ganti gitu. Dan politik Indonesia kan selalu seperti itu ya. Kemarin 2024 juga ada Prabowo, Erick Thohir dan segala macamnya, di akhir ada Prabowo Gibran pada akhirnya. Ada Anies Ahaye, di akhirnya Anies Muhaimin gitu. Jadi politik Indonesia itu sangat dinamis dan Pak Anies masih tetap optimis bahwa tanggal 29 itu batas akhirnya. Nah, nanti setelah tanggal 29 kalaupun misalnya maju atau tidak maju gitu, ya itu kita bisa bicarakan berikutnya. Tapi sampai hari ini
Pak Anies ketemu masyarakat masih antusias, masyarakat masih berharap gitu. Dan mungkin reaksi-reaksi di media sosial gitu ya, ketika ada deklarasi dan segala macamnya, statement-statement publik itu kan juga ada keengganan gitu, ada kayak masyarakat tuh nggak bayangin kok kita cuma dapatnya pilihan sisa sih gitu. Ada RK, ada Pak Suswono, sekarang udah deklarasi, ada calon independen yang tadi sempat disampaikan juga ada masalah di mana kok bisa anaknya Pak Anies KTP-nya itu nggak masuk di akal sih kira-kira gitu. Masa ayahnya mau jadi calon gubernur tiba-tiba kan calon independen itu kan saya waktu punya pengalaman juga nyari calon independen kan harus isi formulir sendiri tanda tangan basah gitu. Kok bisa anaknya Pak Anies gitu ngisi formulir dan tanda tangan basah untuk dimajukan ke sana, dan itu kan juga penting bahwa jangan sampai suaranya masyarakat Jakarta nih gitu, di mana ada aspirasi yang sangat besar itu jadi nggak nyambung sama kepentingan elitnya gitu. Itu kan juga yang jadi, lalu buat apa partai politik itu ada kalau bukan buat agregasi kepentingan masyarakat kira-kira itu. Nah itu yang ditunggu juga kayaknya 29 ini jadi hal-hal yang bikin deg-degan kita semua. Apakah situasi-situasi yang pernah terjadian kemarin itu kejadian lagi? Atau mungkin seperti menunggu seperti dikatakan oleh Mas Hensat, ada memberikan posisi kepada Mas Kaisang, kemudian ada partai juga yang bisa balik kanan dan juga memberikan dukungan kepada Pak Anies begitu. Nah kalau itu saya nggak bisa berkomentar ke arah situ, tapi kita yakin tikungan-tikungan di politik Indonesia itu selalu kejadian. Tikungan-tikungan di detik-detik akhir, terus tiba-tiba berubah segala macam tuh kocokannya selalu adalah, dan itu dari 2017, 2019, 2024 kejadian. Kita lihat aja nanti. Oke, Mas Seno, Mas Angga tadi berharap masih terjadi seperti yang lalu-lalu. Ada Valentino Rossi yang menyalip di tikungan begitu kan. Kemudian menghasilkan kejutan-kejutan sehingga akhirnya PDIP mungkin bisa mengajukan calonnya dan mungkin juga bisa mengajukan yang salah satu namanya tadi Pak Anies Baswedan juga masuk dalam radar dari PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian termasuk juga sejauh ini seperti apa sih komunikasinya PDIP dengan Pak Anies ini? Ya, janur kuning kan belum melengkung secara resmi. Kami menganggap baru resmi betul kalau itu sudah batas akhir pendaftaran KPU dan sudah didaftarkan. Artinya kami masih berharap ada terobosan politik, ada keberanian untuk teman-teman partai politik lain mengambil langkah yang anti mainstream itu tadi. Tetapi tentu kita menghormati nanti apapun hasil keputusan akhirnya. Sebagaimana kami pun juga berharap dihormati langkah politik kami nantinya. Apakah memutuskan seperti apa. Tetapi tentu kami tetap berharap bahwa kita ingin mengusung satu pasangan calon di Jakarta, karena itu akan melakukan dinamisasi di dalam pemilu. Akan menjadi sangat tidak menarik kalau pemilu nanti diikuti oleh calon yang berbeda gambarannya dengan aspirasi masyarakat yang tertangkap di dalam survei. Apa rasanya hambar sekali Pilkada Jakarta yang menjadi etalase politik nasional, menjadi gravitasi politik nasional kalau seperti ini. Seakan-akan pilihan rakyat, suara hati rakyat itu dikooptasi, diambil alih menjadi semacam konsensus elit saja. Semua penunjukan langsung, ini yang menjadi gubernur, ini yang jadi wakil gubernur. Akan bahaya sekali kalau begitu. Kenapa? Karena pemilu kita maknanya akan jadi semakin berkurang. Maka komunikasi intensif hari ini terus kami lakukan dengan semua pihak. Dengan Pak Anies secara informal, tentu itu sudah lama terjadi. Sejak Pilpres 2024 kita punya concern yang sama tentang nepotisme, tentang pemilu yang harusnya lebih baik, tentang demokrasi substansial, bukan sekedar memenuhi asas prosedural. Kita punya concern yang kurang lebih sama di dalam irisan konteks tersebut. Dan artinya komunikasi informal terus berjalan. Di dalam pemilu pun nama Pak Anies salah satu yang disebutkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta, sehingga kami godok dengan matang. Termasuk nama-nama kader internal kami yang ini rekam jejak politiknya, portofolio politiknya bisa dibaca dengan jelas oleh publik. Ini kami lakukan persiapan terus, tetapi tentu sekali lagi tidak bisa bolanya diserahkan hanya pada kami sendirian. Bagaimanapun Jakarta sangat unik karena tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri. Harus ada kerjasama politik, sehingga kami berharap dengan PKB kita komunikasi, dengan teman-teman partai lain yang kita juga komunikasi. Karena bagi kita logika pilkada harusnya beda dengan pilpres, kecuali ada satu extraordinary power yang bisa mereplikasi suasana pilpres di dalam pilkada. Begitu Mbak Putri. Mas Seno berharap, Mas Hensat, masih ada partai yang berani kemudian mengambil langkah anti mainstream dan juga bisa bergabung dengan PDI Perjuangan untuk mengusung calonnya. Memangnya ada, bakal ada seperti itu? Iya, sebetulnya kita lihat sekarang politiknya itu masnya ini adalah kekuasaan, power, atau
Masnya ini adalah memang politik dalam artian seni untuk berkuasa. Kalau kemudian yang kedua, maka politiknya itu akan membawa-bawa demokrasi. Jadi artinya fair play akan dilaksanakan seperti zamannya Ibu Mega mempersilahkan Pak SBY gitu. Misalnya tidak ada jegal-menjegal, silakan aja mau maju semua. Tapi kan kelihatannya hari ini politiknya adalah untuk kekuasaan. Maka kekuasaan menjadi tujuan utamanya. Kalau tidak perlu ada kontestasi yang sulit gitu ya, ngapain juga kemudian dipermudah gitu ya. Jadi maksud saya adalah ada lawan-lawan yang kuat yang bisa kemudian menjegal kekuasaan ini langgeng misalnya. Ada lawan-lawan yang memang dipilih oleh rakyat yang memang menginginkan kontestasi yang fair play. Tapi kan nampaknya kekuasaan yang saat ini berkuasa tidak menginginkan itu terjadi. Jadi dipilihlah orang-orang yang boleh berkuasa. Dan memang tidak salah juga karena undang-undang sudah mengisyaratkan silakan partai politik yang menentukan. Dan partai politik sudah menentukan calonnya sebagian besar ini adalah tokoh yang elektabilitasnya 18%. Baik. Gitu ya, melawan tokoh yang independen atau perorangan. Ya itu sudah diputuskan oleh partai politik. Menjadi catatan sejarah, ya akan menjadi catatan sejarah. Makanya saya berkali-kali mengusulkan mungkin kalau nanti setelah selesai pilkada, undang-undangnya diubah aja, ada batasan atas. Jadi nggak semuanya partai politik harus rame-rame mendukung sosok tertentu tanpa menyisakan koalisi yang lain. Gitu. Jadi kalau sekarang 20% ya atasnya 45%, sehingga pada suatu saat nanti sorry kita nggak bisa lagi nambah partai koalisi karena sudah 45% berdasarkan undang-undang, Anda harus membuat koalisi yang lain. Tapi kemudian garis bawahnya Mbak Putri Viola, apakah kemudian suara rakyat didengarkan? Didengarkan sebagian lagi ya enggak, 18% didengarkan. Tapi ya lagi-lagi kalau ditanya, ini kan sekarang nih dalam demokrasi ada sebuah jawaban yang sering kali kita dengarkan, yang kami langgar aturan apa? Dan di sini memang tidak ada aturan yang dilanggar. Ini tentang pilihan partai politik dan pilihan penguasa aja. Jadi kalau kemudian Mas Anies per hari ini nggak bisa maju, kemudian PDI Perjuangan per hari ini belum bisa mencalonkan calon, yaitu nasibnya. Jadi ya per hari ini saya harus mengucapkan selamat kepada Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang sudah deklarasi tadi. Oke, sebelum Bang Kodari juga memberikan pandangannya, kita harus mengucapkan terima kasih juga untuk Mas Seno. Mas Seno, terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini, walaupun waktunya sangat terbatas. Kemudian juga selamat melanjutkan kegiatan berikutnya, Mas Seno. Terima kasih sekali. Terima kasih semuanya. Baik, Mas Seno, terima kasih. Semuanya. Oke, Bang Kodari, gimana Bang Kodari melihat ini juga? Jadi Bu, ini sebenarnya berbeda dengan suara harapan warga Jakarta yang kita ini selama ini lihat dari hasil survei-survei. Ya, saya kira kita semua ya publik, para pelaku politik harus ingat bahwa sistem yang kita miliki namanya sistem demokrasi perwakilan. Jadi demokrasi itu tidak sepenuhnya selalu dijalankan secara langsung, tetapi juga diwakili oleh partai politik. Dan jangan lupa ya, kalau partai politik misalnya dianggap cedera atau berbeda dengan rakyat, sebetulnya partai politik ini kan ada di sana pilihan rakyat juga gitu. Kursi-kursi yang ada sekarang itu yang dipegang oleh Golkar, dipegang oleh PAN, dan yang lain-lain yang mengajukan paslon ini juga yang milih adalah rakyat. Jangan dilupakan, jangan dikatakan bahwa apa yang dipilih oleh teman-teman di partai politik ini bukan pilihan rakyat dan berbeda dengan rakyat. Ya, tapi jadi jauh, Bang Kodari. Iya, sebentar saya selesaikan dulu. Kita bicara dalam politik yang perwakilan ini ada dua sisi atau ada tahapan mengajukan calon, ada tahap memilih calon begitu. Untuk mengajukan calon, menunya itu porsi terbesar di partai politik. Tapi untuk memilih siapanya nanti ada di masyarakat gitu. Itu keniscayaan dari sistem demokrasi modern ya. Kita kan bukan sistem demokrasi ala Athena yang penduduknya masih sedikit yang bisa langsung. Saya kira pasti semua sistem itu ada lebihnya, ada kurangnya. Itulah kondisinya. Tetapi begini juga, saya Mas Seno udah pergi ya. Gini, kalau PDI Perjuangan kita bersama rakyat, kita mau survei yang calon yang ada di survei itu yang kita ajukan. Survei SMRC barusan, nih coba nanti pemirsa cari ya. Survei SMRC itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau PDI Perjuangan misalnya mengajukan Anies ya. Ini kan sekarang wacananya mengajukan Anies. Itu yang milih Anies itu cuma 8%. Sementara yang milih Ridwan Kamil 38 apa 39%. Jadi konstituen PDI Perjuangan itu jauh lebih banyak yang aspirasinya kepada Ridwan Kamil, bukan kepada Anies.
Baik. Udah saya sampai di situ aja. Saya sampai di situ aja cukup. Kalau misalnya PDI Perjuangannya ngajuin Anies, tapi saya tuh kalau PDI Perjuangannya pada hari ini kan wacananya PDI Perjuangan mengajukan Anies. Misalnya PDI Perjuangan ngajuinnya Rano Karno terus PKB-nya lain mungkin beda soal. Iya, kan saya udah katakan per hari ini PDI Perjuangan mengajukan Anies. Dari tadi mengajukan Anies. Saya nggak mau diskusi yang lain. Saya diskusinya bahwa pada hari ini PDI Perjuangan mengajukan Anies. Ternyata konstituen PDI Perjuangan tidak memilih Anies. Titik. Koreksi dikit, tapi yang tidak tahu dan tidak jawab juga 53%. Oh iya, tapi bukan ke sana. Perbandingannya adalah Anies dengan Ridwan Kamil, bos. Yang milih Ridwan Kamil jelas-jelas jauh lebih banyak. Pemilih PDI yang milih Ridwan Kamil jauh lebih banyak daripada Anies. Di situ PDI Perjuangan putus hubungan dengan rakyat. Oke, baik. Nanti kita akan kembalikan perbincangan ini. Mas Koli juga bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami sudah kembali. Ibu yang saya hormati, satu hal yang paling utama dan paling mulia adalah kami berdua menghaturkan terima kasih ya atas segala dukungan sampai ke panggung detik ini yang semua mencermati sangat-sangat tidak mudah. Kami manusia punya ikhtiar, tapi wilayah takdir adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami berdua akan beradaptasi terhadap sebuah ikhtiar ini. Yang kedua, kami mohon doa restu dari semuanya, karena tidak ada kesuksesan tanpa kebersamaan, tidak ada kejayaan tanpa kekompakan, dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi, datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah, inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi, administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta baru dan apa itu Jakarta maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan, semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi, semua punya jejak prestasi kebaikan. Jika hal itu baik, kami akan lanjutkan dan pertahankan. Jika masih kurang, kami akan sempurnakan. Kenapa kami sangat bahagia ada Mas Gibran di sini? Karena dengan undang-undang yang baru, Wakil Presiden Republik Indonesia diberi tugas untuk mengkoordinasikan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dan menurut kami ini sudah takdirnya. Saya dulu sebagai Gubernur Jawa Barat tidak mudah mengorganisasikan yang namanya COVID, pergerakan manusia, pergerakan barang, jasa, hanya gara-gara dibatasi oleh wilayah politik. Nah, mudah-mudahan dengan Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta, kita semua tentunya akan melahirkan sebuah kemajuan yang kita banggakan, disupervisi oleh Wakil Presiden kita. Saya tutup dengan pantun, karena tadi MC sudah menyampaikan pantun. Ke Mangga 2, belajar wilayah Jakarta ya. Ke Mangga 2 beli es selasih, ke Pasar Baru membeli baju.
kami berdua menghaturkan terima kasih. Mari hadirkan Jakarta baru untuk Jakarta yang lebih maju. Naik taksi ke pasar ikan, pergi bertiga di akhir pekan. Kontestasi pilkada harus kita menangkan, setelahnya Jakarta kita maju sejahterakan. Baik, di segmen terakhir perbincangan ini saya hanya bisa memberikan waktu yang sangat sedikit kepada para narasumber untuk memberikan pernyataan penutup. Mas Khalid terlebih dahulu, termasuk juga bagaimana menjawab pandangan, ada juga pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa calon yang diusung ini bukanlah sesuai dengan harapan warga Jakarta. Mas Khalid, silakan. Ya, tentu Partai Keadilan Sejahtera melihat bahwa dalam kandidasi ini kita mempertimbangkan dua hal. Pertama adalah bagaimana fungsi partai politik dalam proses kaderisasi kepemimpinan. Yang kedua adalah bagaimana aspirasi konstituen juga kita perhatikan. Itulah kenapa PKS berikhtiar semaksimal mungkin pada opsi yang pertama kita inginkan Anies Sohibul Iman itu bisa berlayar. Tapi peraturan memiliki threshold, ambang batas, bahwa untuk mendukung pasangan untuk bisa berlayar itu membutuhkan 20% atau 22 kursi, dan persyaratan itu belum bisa kita penuhi. Dan oleh karena itu kita memiliki opsi kedua, dan opsi kedua ini juga opsi yang sangat bagus. Dengan adanya calon seperti Pak Ridwan Kamil, Kang Emil memiliki rekam jejak sebagai seorang pemimpin daerah, dari wali kota, kemudian gubernur, dan kami juga memiliki kader terbaik yang memiliki rekam jejak sebagai seorang pemimpin di pemerintahan pusat sebagai menteri. Kami berharap visi harapan dengan ingin menjadikan Jakarta baru, karena Jakarta pasca tidak menjadi ibu kota itu akan menjadi Jakarta baru. Itu memiliki tantangan tersendiri, dan Jakarta yang maju, yang bisa seiring, seirama, senapas perjuangan dengan bagaimana pemerintah pusat ke depan bisa berjalan program-programnya di Jakarta. Baik, ya. Baik, berikutnya Mas Angga masih terus berharap nih kemudian ada yang berbelok kembali mendukung Pak Anies. Ya tadi deadline itu tanggal 29 Agustus, kita masih akan menunggu ke arah sana. Sebenarnya yang jadi concern adalah masyarakat yang minta Mas Anies maju lagi gitu ya. Apakah mereka yang tadinya terancam penggusuran akan digusur setelah ganti gubernur? Apakah transportasi yang sudah dikerjakan akan jadi lebih baik? Jangan lupa juga Jakarta itu kan sekarang udah akan beralih status. Lahan-lahan yang tadinya milik pemerintah itu akan jadikan seperti apa di bawah kepemimpinan yang baru gitu. Nah, itu yang juga harus jadi perbincangan, tidak cuma bahas masalah pertiketan terus gitu ya. Itu kan jadi concern. Apakah tanah-tanah bangunan-bangunan yang tadinya milik pemerintah pusat itu akan dialihkan jadi apa? Apakah itu untuk masyarakat atau apakah itu untuk pengusaha yang tadinya terancam tidak digusur, sekarang apakah nanti akan jadi digusur? Apakah yang tadinya usaha-usaha kecil gitu ya, yang dibela kemarin gitu, apakah akan tetap merasakan yang sama? Itu yang juga harus jadi concern kita semua warga Jakarta gitu. Apalagi ada kasus, sekarang ada kasus, ada pencatutan KTP, ada segala macamnya. Itu kan juga hak-hak demokrasi warga gitu. Hak-hak demokrasi yang juga harus diperjuangkan. Jangan sampai hak-hak demokrasinya itu hilang hanya untuk kepentingan singkat, dalam hal ini Pilkada 2024 aja. Itu baik, Mas Hensat, apakah mungkin masih ada kemudian bermanuver berbeda sehingga kemudian kita harapkan ada calon berikutnya pesaing RK? Kalau dalam negeri dongeng mungkin ya. Jadi kita mengharapkan hal-hal mukjizat, keajaiban seperti itu terjadi gitu. Tapi menurut saya saat ini rakyat Jakarta harus menerima realita politik bahwa calon-calon yang diinginkan untuk maju itu ternyata bukan calon-calon yang diinginkan oleh partai politik untuk maju. Nah, apakah rakyat bisa menghukum partai politik? Ya bisa aja. Misalnya tingkat partisipasi yang rendah pada saat pencoblosan nanti gitu ya. Walaupun saya tidak mengharapkan itu, tapi kalau kemudian rakyat marah dan protes, hal yang paling mungkin dilakukan adalah itu. Karena saat ini dua calon yang ada mungkin tidak masuk dalam pikiran mereka atau keinginan mereka. Tapi ini adalah realita politik. Jadi di masa Pak Jokowi yang terakhir ini banyak realita politik sebetulnya diajarkan kepada rakyat Indonesia. Termasuk misalnya masih ada aturan-aturan yang bisa diakal-akali gitu ya. Kemudian masih ada aturan-aturan yang ternyata bisa membuat pasangan calon yang diinginkan itu tidak maju gitu ya.
Jadi ya itulah realita politik saat ini. Apakah kemudian mengharapkan keajaiban negeri dongeng itu bisa terjadi? Ya sangat mungkin, karena kan di atas langit ada langit. Betul. Ya, tapi warga Jakarta seharusnya sudah mulai belajar untuk menerima kenyataan. Begitu akhirnya Bang Kodari. Ya begini, kalau dilihat dari kacamata teknokrasi ya, kacamata pemerintahan, kacamata pembuatan kebijakan publik, saya kira pemerintah pusat ya, presiden yang akan datang sangat berkepentingan agar Gubernur Jakarta itu satu garis dengan pemerintah di pusat. Karena apa? Karena ini kan titik-titik krusial di mana ibu kota baru sudah diresmikan, Jakarta juga secara status sudah bukan ibu kota lagi. Bayangkan kalau misalnya Mas Anies yang jadi gubernur, dia kan perubahan, dia nolak IKN. Lalu dengan segala daya upaya dia tidak mau melepas lah dalam tanda kutip, entah apa bentuknya nanti Jakarta ini lepas status sebagai ibu kota. Tentu akan mengalami kerumitan-kerumitan. IKN itu tugas besar, tentu perlu keleluasaan, menata Jakarta juga perlu keleluasaan. Bayangkan kalau nanti pemerintah pusat mau memindahkan ibu kota ke IKN, sementara gubernurnya nggak mau. Saya kira nanti Jakarta akan sangat problematik ya. Dia akan jadi, mohon maaf ya, di tengah-tengah ya, tarik-menarik antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah. Saya kira sisi itu juga yang harus dipertimbangkan oleh para pengamat, ya, para pelaku politik, dan harus dimengerti juga oleh masyarakat gitu, bahwa pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik itu juga menjadi satu sisi dari proses-proses politik yang terjadi. Ada demokrasi tapi juga ada teknokrasi. Menurut saya dua hal itu harus berimbang. Baik, Bang Kodari terima kasih, Mas Hensa terima kasih, Mas Angga terima kasih, kemudian juga Mas Khalid terima kasih yang sudah bergabung dalam perbincangan ini melalui daring. Kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya sesaat lagi. Pemirsa, selesai dilantik sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan akan mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Golkar pada malam hari ini. Untuk bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini, rekan kami Yosefin Kezia saat ini sudah berada di kantor DPP Golkar untuk bisa memberikan informasi terbaru untuk Anda. Ya, Yosefin Kezia, silakan kabar terbaru dari Anda. Ya baik Putri Viola dan juga pemirsa, memang menjelang musyawarah nasional atau Munas ke-11 dan Rapimnas Partai Golkar, Komite Panitia dan juga DPP Golkar membuka pendaftaran calon Ketua Umum Partai Golkar tepatnya hari ini dari pukul 16 atau 4 sore waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 atau 10 malam waktu Indonesia Barat. Dimana kalau kami pantau saat ini memang politikus Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia baru saja tiba di DPP Partai Golkar untuk mendaftar sebagai calon ketua Golkar, di mana memang dirinya sudah mengkonfirmasi bahwa akan mendaftar pada hari ini. Dan Bahlil pun mengaku akan segera memang sudah menyerahkan berkas-berkasnya, namun saat ini masih dalam tahap proses verifikasi yang dilakukan secara tertutup sehingga kami pun belum dapat mengetahui bagaimana hasil dari proses verifikasi dari Bahlil yang memang baru saja tiba di DPP Golkar tepatnya pada pukul 19.52 di mana tadi Bahlil memang disambut dengan ratusan dari pendukungnya, di mana mereka juga ikut turut masuk ke dalam DPP Partai Golkar dan juga memenuhi dari aula dari DPP Partai Golkar, di mana ini memang sudah banyak sekali atau volunteer atau yang memang mendukung yang sudah berkumpul di depan DPP Partai Golkar. Dan informasinya di mana ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi calon Ketua Umum Partai Golkar. Di antaranya pernah menjadi pengurus Golkar tingkat pusat atau provinsi atau pengurus organisasi yang didirikan Golkar selama 1 periode penuh dan juga didukung minimal 30% pemegang hak suara. Nah pemirsa, ini kalau dapat kami gambarkan saat ini situasinya cukup ricuh pemirsa, banyak sekali pendukung yang berteriak-teriak atau menyuarakan dukungannya kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dan juga sebagai informasi tadi pada pukul 16.20 ada kami pantau ada satu kader dari Golkar yaitu Ridwan Hisjam yang merupakan kader Golkar sekaligus anggota DPR Komisi 7 dari Jawa Timur yang tadi sudah tiba pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat dan memberikan berkas-berkasnya dan dinyatakan sudah lolos memenuhi syarat dan juga lolos verifikasi. Putri Viola, sementara demikian kami kembalikan kepada Anda di studio. Informasi Anda, Kezia.
Dan berikutnya pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita kali ini. Begitu kan Ana? Ya betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, itulah akhir kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Namun sesaat lagi program Fakta akan hadir untuk Anda. Saksi baru bermunculan, kasus Vina jadi terang. Akhir kata saya Ken Ana. Ya dan saya Putri Viola, selamat malam, sampai jumpa.